Shalom kekasih Tuhan, saya percaya hari ini kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah dalam kehidupan kekasih Tuhan. Kita tetap belajar firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu kasihilah musuhmu. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus berikan bagi kami roh hikmat akal budi supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang sebentar kami akan pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Kasihilah musuhmu. Kita buka di dalam Matius 5 ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, kekasih Tuhan, di dalam perjanjian lama, Allah telah memberikan perintah kepada manusia supaya sesama manusia harus saling mengasihi. Nah, kita bisa lihat itu di dalam Imamat 19 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, jadi ayat ini menunjukkan bahwa tidak adanya pertentangan antara kasih dengan hukum Taurat. Kasih menjadi bagian dari hukum Taurat dan diwajibkan oleh hukum Taurat itu sendiri. Jadi tidak ada lagi pertentangan antara kasih dengan hukum Taurat. Namun kekasih Tuhan, para ahli Taurat memutarbalikkan kebenaran ini. Menurut para ahli Taurat, bukan hanya hukum kasih itu sendiri benar, tetapi kebalikannya juga benar. Maka bila kita mengasihi sesama kita, pada saat yang sama kita pun harus membenci musuh kita. Nah, itu yang diajarkan oleh para ahli Taurat. Mereka memutarbalikkan kebenaran. Artinya bahwa kalau kita mengasihi sesama kita, di waktu yang bersamaan pun kita harus membenci musuh kita. Nah, itu yang diajarkan oleh para ahli Taurat. Mereka memutarbalikkan kebenaran. Nah, ketika Yesus mendengar pertanyaan daripada ahli Taurat, siapakah yang dimaksudkan dengan sesama kita? Di dalam Lukas 10 ayat yang ke-29 dikatakan begini. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Ahli Taurat ini berkata kepada Yesus, dan siapakah sesama manusia? Siapakah sesamaku manusia? Nah, kekasih Tuhan, Yesus tidak langsung menjawab. Tetapi Yesus memberikan suatu perumpamaan. Kita kenal dengan perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Di dalam Lukas 10 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-37 di sana sangat jelas. Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, jawaban Yesus ini dalam seketika membawa revolusi moral bagi para muridnya dan orang banyak pada waktu itu, terutama para ahli Taurat pada saat itu. Nah, kekasih Tuhan, Yesus membenarkan bahwa kita harus mengasihi sesama saudara kita. Tetapi hukum itu ditujukan bagi pengendalian kebencian kita, bukan bagi pembenaran kebencian kita terhadap orang-orang yang bukan sesama kita. Bukan itu. Jadi mengasihi sesama saudara kita artinya bahwa kita mengendalikan kebencian kita terhadap orang yang membenci kita. Itu artinya maksud dari Yesus mengatakan kasihilah musuhmu. Nah, kekasih Tuhan, pertanyaannya, dapatkah kita sungguh-sungguh mengasihi orang yang memusuhi kita? Ini pertanyaan yang sangat menarik kekasih Tuhan, karena gampang-gampang sulit untuk dilakukan. Nah, kekasih Tuhan, selama kita masih hidup dengan prinsip-prinsip kerajaan dunia ini, maka jawabannya ialah tidak akan bisa. Kita tidak mungkin mengasihi musuh kita, orang yang memusuhi kita.
Karena prinsip-prinsip tersebut, prinsip-prinsip kerajaan dunia hanya akan mendorong kita untuk mengabaikan musuh kita, atau bahkan lebih buruk lagi, yaitu mengajarkan kita untuk membalas dendam terhadap musuh kita. Nah, kekasih Tuhan, ada banyak contoh, ada banyak aturan di dunia ini yang dibuat manusia, tetapi buktinya kekasih Tuhan tidak membuat orang semakin baik. Justru orang semakin jahat, saling menghujat, saling membenci. Itu yang terjadi akhir-akhir ini. Kenapa demikian? Karena itu adalah prinsip kerajaan dunia ini. Kekasih Tuhan, prinsip dan aturan kerajaan dunia ini tidak bisa membuat kita mengasihi musuh kita. Tetapi ingat baik-baik kekasih Tuhan, hanya prinsip dan aturan kerajaan Allah yang dapat memberi kita motivasi yang cukup kuat untuk mengasihi musuh kita. Nah, kekasih Tuhan, Bapa kita menunjukkan kasih-Nya setiap hari kepada mereka yang memusuhinya dengan memberikan matahari dan hujan bagi orang benar maupun orang durhaka atau orang berdosa sekalipun. Sesungguhnya Bapa kita di sorga berhak membalas perbuatan orang berdosa yang sudah merusak ciptaannya kepada mereka yang berdosa, tetapi justru Bapa kita di sorga melimpahkan belas kasih dan kesabarannya kepada mereka yang sudah merusak ciptaannya, kepada mereka yang sudah berdosa. Nah, kekasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengatakan kasihilah musuhmu, ini bukan suatu pemikiran yang kosong atau ngomong doang, tetapi inilah gaya hidup Yesus, gaya hidup kerajaan Allah. Tuhan Yesus sudah melakukan itu. Nah, gaya hidup kerajaan Allah inilah yang dibawa Yesus dari sorga turun ke dalam dunia ini. Nah, kekasih Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan kita. Tuhan Yesus Maha Kasih, Maha Penyayang dan lain sebagainya. Kita tidak bisa menemukan ajaran seperti ini di luar sana. Inilah ajaran, prinsip dan aturan kerajaan Allah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada dunia ini, kepada kita, kepada manusia. Nah, kekasih Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apakah hebatnya dibandingkan dengan orang pada umumnya? Orang berdosa juga melakukan itu. Tidak ada gunanya. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita mengasihi orang yang terlebih dahulu mengasihi kita sebagai balasan kita, tidak ada gunanya, kata Yesus. Nah, kekasih Tuhan, kita sebagai umat Allah harus berbeda dengan orang pada umumnya. Kita harus terlihat dengan jelas kalau kita memang lain daripada yang lain. Karena Bapa kita pun demikian. Yesus sudah mengajarkan kita demikian. Yesus terlebih dahulu mengasihi orang berdosa, orang yang sudah menyakitinya. Nah, kekasih Tuhan, dalam satu buku Khotbah di Bukit yang ditulis oleh Ferguson, dia mengatakan bahwa tanda dari kesempurnaan orang Kristen adalah kasihnya tidak ditentukan oleh kecantikan atau daya tarik objeknya. Artinya bahwa kalau mengasihi orang lain, jangan tunggu kita dikasihi dulu, atau kita mengasihi orang lain hanya sebatas untuk membalas kasih orang itu kepada kita. Jangan demikian. Kasih seperti itu di mata Tuhan tidak ada artinya, kekasih Tuhan. Tuhan mengatakan tidak ada bedanya dengan orang di luar sana. Kalau kita mengasihi orang lain hanya untuk membalas kasihnya kepada kita, tidak ada gunanya. Itu dikatakan Yesus, tidak ada bedanya dengan orang-orang durhaka, orang berdosa di luar sana. Nah, kekasih Tuhan, hanya ada satu dasar bagi kita untuk mengasihi sesama kita, yaitu karena Yesus telah menyatakannya kepada kita. Karena Yesus sudah melakukannya kepada kita. Itulah dasar kita mengasihi sesama kita, orang yang memusuhi kita. Karena Yesus terlebih dahulu sudah melakukan itu bagi kita. Itu yang menjadi dasar kenapa kita mengasihi musuh kita, kenapa kita mengasihi sesama kita. Karena Yesus sudah terlebih dahulu melakukan itu bagi kita. Di dalam Lukas 10 ayat yang ke-27 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu.
Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah kita pernah membenci diri kita? Tidak mungkin, kekasih Tuhan. Dan itulah yang diinginkan Tuhan. Kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu yang diinginkan Tuhan. Karena itu adalah prinsip, aturan, ajaran kerajaan Allah yang dibawa Tuhan Yesus dari sorga ke dalam dunia ini. Nah, kekasih Tuhan, marilah kita mengasihi sesama kita, orang yang menyakiti kita, orang yang membenci kita, karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita yang berdosa ini. Yesus sudah melakukan itu bagi kita. Oleh sebab itu, kita harus melakukan itu bagi orang lain, orang yang membenci kita, orang yang menganiaya kita mungkin, atau siapapun dia. Kita harus mengasihi, karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Nah, kekasih Tuhan, marilah kita mengendalikan kebencian kita terhadap orang lain, karena itu adalah prinsip dan aturan kerajaan Allah. Nah, kekasih Tuhan, mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling mengasihi sesama manusia. Karena itu adalah ajaran, prinsip, dan aturan kerajaan Allah yang dibawa Yesus dari sorga ke dalam dunia ini. Yesus mengajarkan kasih. Kasih kepada sesama dan kasih kepada orang yang memusuhi dan membenci kita. Nah, kekasih Tuhan, mari kita lakukan itu dalam kehidupan kita. Apa yang sudah dilakukan Kristus bagi kita, kita harus lakukan itu bagi orang lain seperti apa yang sudah dilakukan Kristus bagi kita. Saya percaya ketika kita melakukan kasih yang sudah kita alami, yang dilakukan Yesus dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Bagaimana supaya kami bisa mengasihi orang yang membenci kita, orang yang tidak suka sama kita. Kami melakukan itu karena Tuhan sudah terlebih dahulu melakukan itu dalam hidup kami. Kami melakukan itu karena kami meneladani apa yang sudah dilakukan Tuhan dalam hidup kami. Itu adalah aturan, prinsip, dan ajaran kerajaan Allah. Kami mau melakukan itu dalam hidup kami, Tuhan. Terhadap sesama kami, terhadap orang-orang yang memusuhi dan membenci kami. Terima kasih Tuhan atas ajaran Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Ajaran kasih Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.